Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Advent keempat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Roy Kemangke. Karena kasihnya, kita sekarang berada di minggu Advent, yaitu masa persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kita rayakan selama 4 minggu sebelum Natal. Marilah kita nyalakan lilin Advent keempat dengan menyanyikan lagu GB 127 bait keempat. Jemaat, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun, dan memberkati kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih menuntun kita mendengarkan suaranya melalui persekutuan hari ini. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 9 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu, ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan demikian. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Dalam ibadah minggu ini, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Berikanlah kami kemampuan, khususnya hamba-Mu, yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Sehingga firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan ini menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga
maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kembali kita beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kita. Itu semua juga boleh terjadi karena kuasa Tuhan dan juga atas doa-doa yang kita naikkan, sehingga kita semua dapat beribadah. Walaupun di tengah penderitaan dan juga menghadapi beban hidup sebagai pergumulan kita. Tetapi sebagai umat yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap dengan kesetiaan dan ketekunan dalam doa untuk terus bernyanyi, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita melihat firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 2, di sana menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah minggu ini, kita semua diajak untuk memahami kembali tentang nyanyian puji-pujian Daud dalam pemberitaan firman Tuhan kita, yaitu melalui pembacaan Alkitab tadi, yaitu dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Nah, dalam kitab 1 Tawarikh ini, di sana menceritakan kembali kisah
perjalanan dalam kepemimpinan Daud. Dan dalam kitab ini Daud ditampilkan sebagai figur yang dapat menjadi teladan bagi para pemimpin Israel. Karena itu kesetiaan dan kepercayaan Daud itu senantiasa diarahkan hanya kepada Tuhan. Kemudian kalau kita melihat bahwa Daud ini juga adalah pribadi yang membangun sistem peribadahan di bait suci dengan terperinci. Daud merencanakan pembangunan dan perlengkapan bait suci serta menata ibadah itu dengan benar. Demikian juga nampak suatu ungkapan syukur dan juga sukacita dari Daud. Demikian juga para imam, suku Lewi, serta masyarakat Israel setelah mereka memindahkan tabut Tuhan, yaitu dari Kiryat Yarim menuju ke Yerusalem. Nah, saat pengangkutan tabut Tuhan menuju Yerusalem itu diiringi oleh sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, serta ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Nyanyian itu disampaikan oleh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, yang disampaikan kepada Tuhan atas permintaan Daud. Bangsa Israel juga diundang untuk memuji nama Tuhan dengan cara memperkenalkan perbuatan-perbuatan Allah di antara bangsa-bangsa. Bangsa Israel diminta untuk mempercakapkan segala perbuatan Allah yang ajaib. Dan mereka yang berdoa dan beribadah itu disebut sebagai orang-orang yang mencari Tuhan. Maksud semuanya itu adalah bahwa orang-orang yang percaya dan berharap kepada Allah untuk bermegah di dalam nama Allah. Sehingga apa yang difirmankan melalui firman Tuhan sebagai nyanyian ungkapan syukur yang disampaikan dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9, di sana jelas dikatakan nyanyian pujian Daud sebagai ungkapan syukur. Dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian nyanyian yang disampaikan Israel itu adalah untuk mendorong seluruh umat Israel untuk mencari Tuhan. Dan terutama mengingatkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib seperti yang dikatakan dalam ayat 11 sampai dengan ayat 13. Dikatakan demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya,
Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah umat Israel sebagai umat pilihan Allah itu senantiasa berdoa dalam nyanyian, pujian kepada Allah. Agar apa? Agar hubungan mereka dengan Allah tetap harmonis dan kehidupan umatnya itu tetap dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, dan tetap senantiasa mencari Tuhan dan kekuatan Allah, karena perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatan Allah yang ajaib yang dilakukannya. Saudara-saudaraku, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat pilihan Allah juga kita terpanggil untuk memiliki sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud, untuk selalu hadir dalam doa dan menyanyi memuji Tuhan sebagai doa dan nyanyian hidup, demi untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah yang tiada putus-putusnya melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, dan juga melalui perbuatan kita, serta terus berkarya demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, umat yang bersyukur adalah mereka yang senantiasa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dan dialami dalam kehidupan kita setiap hari, dan juga menjadi kesaksian bagi sesama kita. Saudara-saudara, patutlah kita senantiasa berdoa, memuji Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, karena kita tahu bahwa perbuatan Allah yang ajaib itu selalu menopang, menolong, dan menyertai kita sebagai umatnya. Melalui ketekunan, ketaatan kita, dan juga kesetiaan kita dalam kita tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah, dan tidak putus-putusnya bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, senantiasa menolong kita dan setiap orang percaya untuk mampu menghadapi setiap realitas kehidupan di dunia ini. Dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu pengharapan di dalam Tuhan, kita juga percaya bahwa mujizat-mujizat Tuhan itu nyata, atau suatu peristiwa-peristiwa hidup yang tak pernah kita duga-duga. Yang artinya, kehidupan, nyanyian dan doa orang percaya bukan hanya sekedar berwujud suara dan berdoa, namun juga
perilaku dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita umat percaya dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kita diarahkan untuk menjadi teladan dan berkat bagi sesama. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang diberitakan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk terus mencari Tuhan dan selalu mengandalkan kekuatan firman Allah. Teruslah memuji, teruslah memuliakan nama Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga di dalam kita melayani Tuhan sebagai kesaksian yang hidup dan berkenan kepada Allah, serta selalu mengucap syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Daud dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan, kita terus dimampukan untuk selalu mempunyai relasi dengan Allah melalui doa dan nyanyian hidup dan yang berkenan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun dan menyertai umat-Mu, sehingga saat ini dalam beribadah pada hari Minggu ini, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Engkau adalah Allah kami dan adalah sumber berkat dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan di dunia ciptaan-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami yang selalu memberi tuntunan untuk kami terus berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, mencari Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Walaupun berbagai tantangan dan pergumulan yang kami alami, tetapi Tuhan tetap setia bersama umat-Mu, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas untuk memuliakan Tuhan dan melakukan firman-Mu. Kami pun menyadari kelemahan dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, selalu memperlengkapi kami dan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar terus dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, agar nama Tuhan Yesus Kristus terus dimuliakan, dan hidup kami pun selalu dalam penyertaan dan diberkati, serta menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, berkatilah gereja-Mu dalam melaksanakan setiap tugas dan pelayanan untuk bersaksi demi nama-Mu yang kudus. Berkatilah Gereja Protestan Nusa Bagian Barat GPIB, baik di lingkup sinodal, mupel dan jemaat, agar selalu dalam penyertaan-Mu untuk terus menjadi pewarta kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi kami, GPIB Jemaat Martuya Lojanan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menopang, menolong dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, juga bagi bangsa dan negara kami. Karena itu, kiranya Tuhan Yesus Kristus terus memberkati umat-Mu, baik mereka yang dalam pergumulan hidup sehari-hari, pergumulan karena mengalami penderitaan sakit penyakit, baik mereka yang mengalami perawatan di rumah mereka masing-masing. Khususnya dalam doa ini kami doakan jemaat Tuhan, yaitu Bapak Raja Ihat, Bapak Agus Suparmin, dan juga keluarga Bapak Budi Santoso yang sampai saat ini masih dalam pemulihan dari sakit penyakit yang diderita. Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan.
Dan kami juga doakan bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kiranya sukacita dan kebahagiaan mereka selalu diberkati dan bersyukur atas kuasa Tuhan yang selalu memelihara hidup mereka. Demikian juga seluruh aktivitas, pekerjaan dan usaha jemaat. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat, rezeki, dan kesuksesan yang berasal dari-Mu Tuhan. Demikian juga kami doakan bagi pemerintah kami. Kiranya tetap Tuhan memelihara dan menyertai dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di negara kami ini. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami pun bersyukur dalam ibadah minggu ini. Kiranya memberikan kami umat-Mu senantiasa kesehatan, kemampuan, dan berkat-Mu untuk menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan dalam Natal Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 26 Desember 2020 ini. Sehingga dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus yang lahir dalam dunia ini dan kedatangan-Mu, kami selalu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan kasih karunia-Mu selalu memberkati semua presbiter, ke-6 pelkat, komisi-komisi, PAMJ, BPPJ, dan tim multimedia, serta karyawan kantor gereja dalam kebersamaan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus terus membimbing kami sebagai umat pilihan-Mu dalam menjalani kehidupan ini dan melayani-Mu, tentunya dengan sukacita serta dengan kesetiaan menyembah-Mu, memuji-Mu, dan bersyukur yang adalah sumber berkat dan penyelamat kami, juga selalu mengandalkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, inilah doa syafaat yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Secara berbalasan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat, ibadah Minggu tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Roy Kemangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 bertempat di Gereja GPIB Marturia Loajanan pukul 19.00 WITA. Yang keempat, ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 bertempat di Gereja GPIB Marturia Loajanan pukul 09.00 WITA. Yang kelima, ibadah Natal kedua serta baptisan kudus tanggal 26 Desember 2020 bertempat di Gereja GPIB Marturia Loajanan pukul 09.00 WITA. Yang keenam, pelayanan ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020, pelayan firman Pendeta Maksi Roy Kemangke, P1, P3, Penatua Sucianik, P4, P6, Diaken Wahyu Henry Duantara. Yang ketujuh,
Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Yang kedua, persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang kedelapan, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi Saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Luajanan. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.